Kalau kita menggantungkan nasib kita pada Allah luar biasa. Ada seorang syekh, saya dengarkan ceramahnya, menarik sekali. Saya tidak tahu orang itu siapa, tapi cuplikannya saya dapatkan dari seorang teman dari Jeddah yang mengirimkan ke saya. Orang ini cerita, syekh ini menceritakan, cuplikannya ada di HP saya, dia bilang, saya satu waktu pernah ke Mesir, dan di Mesir ini, saya lagi dari satu daerah mau ke Kairo, dari Iskandaria, satu kota, mau ke Kairo. Itu saya tiba di Kairo mungkin sekitar jam 2 malam. Pesawat saya selepas subuh harus berangkat kembali ke Saudi. Dia bilang, saya telepon pengurus masjid, saya mungkin mau mampir di masjid yang saya ceramah kemarin di Kairo itu. Saya mau tinggal di sana mungkin 2 jam, 3 jam istirahat. Nanti habis itu baru kemudian saya berangkat ke Saudi habis subuh. Dia bilang, saya masuk ke masjid, tiba jam 2 malam, turun dari mobil, saya lihat masjid, lampunya nyala semua nih. Kemudian setelah saya masuk masjid, saya temukan ada orang di mihrab, imam, lagi sujud, nangis-nangis. Dan luar biasa, tangisannya itu kalau orang dengar, membuat orang yang dengar pun mau menangis. Jadi saking luar biasa dia, merengeknya sama Allah dalam sujudnya. Kata syekh ini, saya pun sambil berdoa sama Allah, ya Allah kabulkan permintaannya orang ini. Walaupun saya belum tahu apa yang diminta gitu. Dia bilang selesai dia sholat, saya dekati dia, saya bilang, Masya Allah, doa apa ini? Luar biasa ini. Doa yang diikuti dengan tangisan di sepertiga malam menjelang subuh. Allah turun ke langit bumi, dikabulkan nih. Dia bilang, demi Allah syekh. Karena syekh ini orang Arab biasanya panggil, bisa orang pintar, bisa orang kaya, bisa orang tua. Jadi kalau antum dipanggil syekh, jangan bangga dulu ya. Karena banyak maknanya itu. Ya. Jadi, dipanggil syekh, dia tidak tahu, biasa juga di Saudi begitu ya. Kalau ada orang kita tidak kenal dipanggil syekh, syekh, sini syekh. Walaupun antum bukan syekh sebenarnya gitu. Ya. Maka dia bilang, demi Allah syekh, dia tidak tahu kalau ini orang memang ulama gitu. Istri saya sekarang lagi dirawat di rumah sakit, dan saya harus bayar 14.500 jenih atau ponnya Mesir. Saya harus bayar rumah sakit. Kalau enggak istri saya enggak bisa dioperasi. Ini sudah parah sekali. Kata syekhnya, jadi gara-gara itu kau sujud sama Allah. Dia bilang, iya, lanjutkan nangis sama Allah. Allah tidak akan menyanyiakan orang yang ikhlas minta padanya. Lanjutkan, nikmati sujudmu. Pasti Allah akan berikan jalan keluar. Dia bilang, iya baik. Orang itu dia bilang kembali lagi ke mihrab, nangis lagi. Sholat sujud sama Allah, ya Allah. Dan dalam doanya begitu. Ya Allah, istri saya mau dibayar besok rumah sakitnya. Jumlahnya sekian, saya tidak pegang uang 1 jenih pun. Ini 14.500 jenih. Banyak sekali. Maka dia bilang, orang ini bilang, baiklah kalau begitu. Syekhnya ini bilang, saya mau tidur dulu. Saya istirahat 1 jam, menjelang azan subuh dia bilang, ada marbot masjid datang bangunin saya. Sudah azan, saya sholat qobliyah, sholat sunnatul fajr. Waktu iqamah, pengurus masjid tahu kalau dia ini ulama, dipanggil, dia bilang, syekh tolong jadi imam. Dia bilang, saya capek, baru istirahat 1 jam, 2 jam malam. Biarlah imam. Dia bilang, tidak apa-apa, ayat-ayat pendek aja, baca surah-surah pendek aja. Kata syekh, baiklah. Dia bilang, saya baca surah-surah pendek. Rupanya mikrofon masjid karena keluar di luar, ada satu pengusaha Mesir, apartemennya itu dekat masjid, dan dia suka ikuti ceramahnya syekh ini di YouTube. Dia bilang, turun dari apartemennya, ikut sholat berjamaah di masjid, karena dia kenal suaranya orang ini gitu. Begitu selesai sholat, dia bilang, saya lagi zikir, datang orang itu. Dia bilang, syekh, ahlan wa sahlan di Mesir. Saya salah satu penggemar Anda di YouTube, dan saya dengar suara tadi. Saya tadinya mau sholat di masjid lain, saya ke masjid ini. Dia bilang, syekh, saya mau minta tolong satu hal. Kata syekhnya, kenapa? Dia bilang, saya sudah ngitung zakat uang perusahaan saya harus alokasikan 14.500 jenih. Kata syekhnya. Orang itu bilang, saya mau alokasikan zakat saya 14.500 jenih. Kata syekhnya, saya nangis, dengar itu. Nangis, saya terisak-isak. Kata orang itu, kenapa anda nangis? Syekh bilang, saya nggak bisa jelasin. Dia bilang, saya nangis terus. Kemudian saya lihat ke kiri kanan di sof, mana orang yang tadi malam sholat tahajud tuh? Ada di ujung. Dipanggil sama syekh, fulan kesini, datang. Dia bilang, ceritakan masalah kamu apa?
Dia bilang, Syekh saya punya masalah, istri saya dioperasi harus bayar 14.500 jenih hari ini, kalau tidak nggak operasi. Kata syekhnya, tiba-tiba si pengusaha ini nangis-nangis. Orang ini juga heran, kenapa kalian berdua menangis? Dia masih bingung kenapa gitu. Kata syekhnya, biarin orang ini yang jelaskan. Yang punya usaha bilang apa? Demi Allah Syekh, saya sudah 1 minggu taruh uang ini di lemari saya, sudah 1 minggu. Setiap hari istri saya bilang, turunkan, lakukan haknya Allah, zakat itu keluarkan. Dia bilang, saya ingin dapat 1 orang yang saya kasih langsung daripada saya bagi-bagi. Saya mau 1 orang saya kasih, selesaikan masalah dia, dan Allah selamatkan saya di akhirat. Orang ini jadi nangis. Orang yang punya minta butuh nangis. Kata pengusahanya, ini uangnya silahkan, 14.500. Semoga Allah selesaikan urusan saya di akhirat gara-gara saya bantu kamu. Kata syekhnya, demi Allah yang terjadi, orang ini, yang siapa namanya, orang yang punya uang ini, yang dikasih uang, dia tiba-tiba lupakan saya dan lupakan si pemilik uang. Dia langsung angkat kepalanya ke langit sambil menangis mengatakan, ya Allah aku mencintaimu. Terpenuhi kebutuhannya, gitu kan. Kuasa Allah. Teman-teman, cuman kita selalu buru-buru. Kalau seseorang kita di perusahaan mau dinaikkan gajinya saja, mau naikkan jabatannya, dia harus tulis permohonan. Tidak mungkin juga baru hari ini dimasukkan kemudian ketuk ruangan di rootnya, mana permintaan saya kemarin, atau hari ini, nggak mungkin. Seminggu dia sabar, 2 minggu dia sabar, dengan berharap datang panggilan. Kenapa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak begitu, teman-teman? Banyak orang buru-buru, dan kebanyakan orang mau menggantungkan permintaannya kepada Allah hanya pada hal-hal yang kecil, hal yang besar tidak, atau sebaliknya, hal yang besar, hal yang kecil tidak. Kenapa tidak pernah minta sama Allah dikasih motor, dikasih mobil, dikasih rumah? Kenapa hanya minta kalau penyakitnya dihilangkan baru kembali kepada Allah? Itu pun seringkali kita jadikan Allah nomor 30, teman-teman sekalian. Ke dokter ini, ke dokter itu, resep ini, resep. Nanti kalau sudah mentok nggak bisa sembuh baru sholat tahajud. Hah? Salah. Islam mengajarkan kita apa? Sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum aktivitas berdoa, sebelum ke dokter doa dulu supaya Allah jadikan kesembuhan. Karena dokter resepnya cuma semoga lekas sembuh. Tidak ada pasti sembuh. Makanya teman-teman sekalian, kembali kepada Allah adalah jalan yang paling luar biasa gitu. Coba merengek kepada Allah SWT. Allah pasti tidak akan pernah memungkiri janji-janjinya.